Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah perkataan ucapan untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat hidayah karunia yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih saja dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu beribadah, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan niat apa selama masa lau bila kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri teladan bagi umat Islam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah, sehingga pada hari ini kita beribadah kepada Allah, kita mengaji pada hari ini, kita berpuasa, kita bersedekah. Asbab dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan agama Islam, sehingga agama Islam pada hari ini, detik ini, menit ini sudah dapat membedakan yang mana yang hak, yang mana jalan yang batil. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak memahami Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Yang di mana kitab Al-Qur'an, kalamullah, perkataan suci Allah, dicurahkan di dalam kitab Al-Qur'an sebagai tuntunan, sebagai jalan yang menuntun kita menuju jalan yang hak dan menuntun kita menjauhi jalan yang menuju kebatilan, kebinasaan, keburukan. Dan di mana Al-Qur'an adalah pedoman kita dunia dan akhirat. Yang di mana tidak ada keraguan padanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat kedua, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Rilalan kita na Allah taala de aga abata-abatan rilalanda kami nanto setengah-tengah nama tapari Allah taala. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya memperuntukkan bagi mereka yang taat diberi petunjuk? Dikarenakan orang yang beriman belum tentu taat kepada Allah, sedangkan orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah. Kata guru tak Topan Ritata Dr. Lukman Araga LCMA, tidak semua umat manusia taat kepada Allah, apalagi umat Islam yang ada di kampung kita, yang ada di negara kita. Tidak semua umat Islam dapat dikatakan umat terbaik. Akan tetapi umat terbaik Islam itu adalah umat yang dimana mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Ila sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah pada Jumat ini mengenai pesan yang bermakna surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tomatapa'il Allah Ta'ala, bertakwalah sebagaimana sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ajak namu mati kecuali dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca kurang ayat dari kabar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita sinyal, memberikan kita informasi bahwasanya ada banyak manusia meninggal bukan dalam keadaan Islam. Lebih celakanya lagi, nareko ini kita lahir dari orang tua Islam, bapak Islam, ibu Islam, akan tetapi kita meninggal bukan dalam keadaan Islam, yaitu mereka
orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikala saya diundang di Bandung acara tablik akbar, saya mengisi. Pada hari itu ada Kapolres, ada anggota DPR dan para pemuda-pemuda. Dan kami sampaikan bahwasannya yang hadir pada Jumat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Mengapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan sekian banyak orang-orang yang ada di kampung itu, hanya kita inilah orang-orang yang senantiasa beribadah mastomperi Allah Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan yang begitu bermakna berkandung di dalam ayat ini, yang dimana keimanan tidak terlepas dari ketaatan, ketaatan dan iman tidak terlepas dari kematian. Apa yang kita persiapkan untuk menjemput kematian itu, apa yang kita persiapkan untuk menjemput amat engen, tidak lain tepat di Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah dan amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita jauh dari kata sempurna apabila iman dan takwa kita tidak kokoh. Para alim ulama berpendapat kelak akan mendatang waktu Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita di suatu tempat. Di akhirat akan mendatang, dia selalu menerima Allah Ta'ala dapat kupluki, dan Allah akan memanggil kita satu persatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil kita karena orang parata mahega. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil kita karena jabatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala enopi ki asetta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil manusia-manusia yang ada kala itu. Akan tetapi siapa yang Allah panggil akhirat akan mendatang, yaitu mereka yang beriman di muka bumi ini. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu tidak nampak, tetapi kita yakini dalam sanubari kita, maka kita ikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah orang-orang yang senantiasa ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kelak akan mendatang Allah akan dapat membedakan umat mana umat kafir dan umat Islam. Ada tanda-tanda di dalam tubuhnya, yaitu ketika orang yang beriman dihiasi dengan cahaya-cahaya karena wudu. Orang-orang yang beriman sudah nampak bahwasanya inilah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah tertera dalam surah Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Allah akan disediakan kepadanya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang janjikan, yang berikan berita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua mengenai takwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, resmi ketakwaan kepercayaan kita kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa syirik, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Dan salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah yaitu mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di antara perintah Allah yang dilalaikan manusia, yaitu perintah dalam beribadah, perintah dalam melaksanakan salat, perintah dalam Al-Quran, yaitu perintah dalam salat dan zakat, yang dimana manusia-manusia tinggalkan. Apakah kita tidak mengetahui hakikat Allah ciptakan kita di muka bumi ini tidak lain beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 26, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mastompania beribadah kepadaku, melaksanakan salat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura
amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan jika sekiranya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah, barakah kepada Allah Ta'ala, berkah dari langit maupun berkah dari bumi. Yang janjikan Allah. Ciri-ciri negeri yang bertakwa, ciri-ciri negeri yang berkah, yaitu seketika kampung itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih berkata, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian dan mandi di dalamnya 5 kali sehari? Para sahabat radhiyallahu anhu, apakah masih ada kotoran badai yang melekat di tubuhnya? Maka sahabat radhiyallahu anhu menjawab, maka tak akan ada kotoran yang melekat di tubuh kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya di antara 5 waktu itu. Ketika Allah Ta'ala berkehendak akan menerima pengampunan kita, menerima tobat kita pada hari itu, maka ketika kita meninggal dalam keadaan sholat, maka telah dijamin para alim ulama berpendapat husnul khotimah, keutamaan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kematian telah menjadi sunnatullah, pasti terjadi kepada kita. Akan tetapi pasti terjadi kepada kita, kita tidak tahu kapan. Tetapi ingat, Allah Ta'ala berfirman surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dunia umat Nabi atanna Allah Ta'ala tareko di subang masena sedi rupa tahu degaga penundahan, degaga pemaju, degaga pemundur. Reko malaikat Israel mau mencabut nyawa kita, mau tidak mau, rela tidak rela, dimanapun kita berada, kita berkendara, kita naik mobil, naik motor, naik pesawat, kapal air, berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat tempat mencabut nyawa kita. Perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Maka salah satu Rasulullah SAW berikan amanah kepada kita, maka kelak akan mendatang solat kita akan menjadi penolong di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tila innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqimus shalah.